Baik, saya ulangi, jaringan telekomunikasi kita fokuskan pada jaringan TCP/IP, ya, di mana jaringan telepon kita gunakan sebagai support saja. Kemarin kita sudah pelajari tentang LAN, ya. LAN itu kita, kalau membahas tentang LAN itu pembahasan dari lapisan fisik, ya. Lapisan fisik itu lapisan yang bisa disentuh, dilihat, dirasa, ya. Jadi kalau di LAN itu lapisan fisiknya pakai kabel. Nah, jadi jenis-jenis kabel sudah tahu kemarin. Kabel ini isinya 8 kawat, 8 kawat. Ya, 8 kawat di mana konektor ujungnya namanya RJ45, ujung sini pun RJ45. Jadi jenis penyusunan karena pinnya ada 1 sampai 8, ini pinnya 1 sampai 8 di konektor RJ45-nya, maka kalau dia kabel straight itu satu di sini terhubung dengan satu di sini. Terus sampai 8 terhubung dengan 8. Kabel straight itu digunakan untuk menghubungkan komputer ke switch. Ya. Selain kabel straight, ada kabel cross, ada kabel roll over. Nah, bitnya dikirim, bitnya itu 01 dikirim dalam bentuk tegangan. Ya. Jadi sering disebut dengan kode baseband. Ya. Jadi ini komputer, ini switch, dikirim kode baseband 0101 dalam misalnya return to zero, itu 5 volt dan 0 volt. Kemudian non return to zero 5 volt dengan minus 5 volt untuk menandakan 01. Itu terjadi juga untuk USB, ya, semakin cepat dia transmisinya, semakin bagus kode basebandnya, atau kebalik, semakin bagus kode basebandnya, semakin cepat transmisinya. Itu lapisan fisik yang di sini. Di atas lapisan fisik itu adalah lapisan medium access, ya, medium access. Jadi lapisan medium access itu ada dua. Yang pertama lapisan link, yang kedua lapisan multiple access. Lapisan link itu apa? Bagaimana 0101 dikirim titik ini nyampe dengan selamat di titik ini. 0101. Jadi kapan bit startnya? Kalau di Ethernet, ya, atau serial atau apa, ada bit startnya. Bit startnya misalnya diawali dengan, kalau idle dia 0 selalu 0. Atau kalau idle dia 1, kondisinya tegangannya 1 terus bit 1, ya. Tapi kalau begitu mau kirim data ada bit start menjadi 0 tiba-tiba, oh berarti ada mau pengiriman data. Baru datanya dikirim, ya, kemudian ada parity bit misalnya, ya, datanya 7 bit data, 1 bit parity, kemudian ada bit stop. Bit stopnya misalnya 00-nya 2 kali bit stop. Baru setelah bit stop, start lagi bit yang baru. Jadi bagaimana mengatur supaya rentetan 0101 sampai ke ujung itu di lapisan link, ya, link, lapisan link layer, ya. Di sini tidak ada terlalu banyak multiple access karena diatur di switch, ya. Jadi kalau lapisan fisik di sini ada hardware dan software di PC kita, ya, di PC ini ada hardware dan software, ya, untuk mengatur fungsi fisik, ya, dan fungsi MAC bagian link layer, hardware dan software, ya, di network interface card NIC. Nah, kemudian lapisan yang kedua itu adalah lapisan sekali selain link, dia ada multiple access. Multiple access. Ini multiple access itu mengatur bagaimana supaya kalau komputer ini, ya, komputer A, B, C mengirim data, dia nggak saling bertabrakan. Jadi multiple access itu urusannya komputernya banyak menggunakan link. Nah, kalau di sini di switch LAN, ini standarnya itu 802.3, ya, LAN. Ya, ini sebetulnya lapisan fisik di LAN ini ada 3, ya, ada Ethernet, ada fast Ethernet, ada gigabit Ethernet. Ya. Kenapa? Ini Ethernet ini kecepatannya maksimum 10 MB, ini fast Ethernet 100 MB, ini 1000 MB. Ya. Jadi kadang ditulis untuk cara penulis lain misalnya 10 base T, yaitu kecepatannya 10, kemudian kodenya kode baseband dan kabelnya twisted pair. Ada lagi yang lain, ada misalnya 1000 base F, dia pakai serat
optik. Tapi yang paling sering kita hubungi miliki di Indonesia itu standar fisiknya itu banyak yang 100 BST, kemudian 1000 BST. Jadi yang tiga ini, yang optik jarang dilihat di Indonesia. Jadi ini nama lapisan fisiknya. Apa itu lapisan fisiknya tadi? Dia kabelnya jenisnya apa, konektornya apa, kemudian kode basebandnya apa, supaya kecepatannya mencapai 10, 100, 1000 sesuai dengan nama-nama masing-masing. Biasanya kita ini internet kita itu ini biasanya sampai 100 yang umumnya ya. Jadi itu masih lapisan fisik sebetulnya, masih di lapisan fisik. Masih di lapisan fisik ini ya. Nah, sekarang kita bicara MAC layer-nya, Nah, di 802 ya, supaya dia nggak error-error ya, pengaturannya itu contohnya untuk yang link ada kode kesalahan ya, kode kesalahannya pakai kode siklik ya, jadi ada kode kesalahan. Jadi misalnya yang dikirim mau 8 bit nih, 8 bit 010101. Jadi diolah sedemikian rupa menjadi 16 bit ya, di mana 8 bit datanya, 8 bitnya pengganti parity, yaitu kode cek kesalahan. Jadi makin banyak data yang dikirimkan. Supaya apa? Supaya errornya semakin sedikit ya. Jadi itu untuk lapisan link. Lapisan multiple access-nya itu bekerja dengan menggunakan software. Softwarenya ada di PC, ada di switch. Jadi switch ini adalah lapisan 2 ya, lapisan medium access. Ya, ada software di dalamnya. Bagaimana mengaturnya? Ini misalnya PC ini. Ketika dia akan mengirim, dia akan mendeteksi kabel ini ada tegangan atau tidak. Kalau tidak ada, dia akan kirim. Begitu dikirim, dia akan mendengar tabrakan enggak datanya. Kalau enggak, berarti sukses. Switch juga demikian. Kalau mau ngirim, dideteksi dulu, ada data tidak yang mau dikirim, ada tegangan tidak, kalau tidak akan dikirim. Jadi semuanya pakai software. Jadi softwarenya itu di lapisan multiple access-nya ini, multiple access di bagian MAC, lapisan kedua, itu sering disebut dengan software CSMA CD. Ya, Carrier Sensing Multiple Access Collision Detection, CSMA CD. Sudah, jadi begitu kita sudah beres dengan ini semua, nah, tambahan lagi ya. Jadi ada lapisan link, ada lapisan multiple access, ada pengalamatan. Pengalamatan ini pakai MAC address. Sudah, kita beres dengan teknologi yang ini. Jadi teknologi switch kita LAN kita udah beres karena kita sudah kuasai fisiknya apa, linknya apa, multiple access-nya apa, pakai CSMA CD. Sudah beres. Pengalamannya pakai MAC address. Nah, sekarang ke modem. Modem ini diperlakukan juga seperti PC, komputer, ya. Dia punya MAC address juga, ya. Dia punya MAC address juga. Jadi diperlakukan sama seperti ini, ya. Sama seperti ini. Jadi dia bisa terhubung. Misalnya komputer A akan mengirim ke modem. Komputer A akan mengirim ke modem. Dia menggunakan paket Ethernet, ya. Asalnya itu pakai alamat MAC A sebagai pengirim, MAC komputer A, kemudian MAC modem. Ini MAC modem. Ya. Jadi ini datanya. Isi datanya apa nanti? Pokoknya dia sudah berhasil mengirim kemari. Oke, satu. Ini sudah, ini jaringan 802.3. Pindah kita kemari. Oh, ini pakai serat optik. Modem. Jadi di sini modemnya ada dua interface. Satu interface pakai LAN, ya. Satu interface kemari pakai LAN, satu kemari pakai optik. Jadi dua interface-nya. Jadi dia menggunakan dua teknologi, yaitu teknologi LAN dengan teknologi serat optik. Teknologi LAN ya Ethernet tadi 802.3, optiknya apa terserah. Jadi dua modem ini terhubung menggunakan optik dan menggunakan apa teknologinya, misalnya teknologi serial optik. Nah, ini teknologi yang paling simpel ya, dia pakai kalau serial itu macam-macam ya. Serial itu macam-macam, dia
Ada yang standar pakai paling paling rendah ya, paling rendah itu pakai UART, Universal Asynchron Receiver Transmitter. Pak, UART ini cara kerjanya apa Pak? Simple, simple adik-adik. Dia nggak ada clock, 2 titik nggak ada clock. Yang penting kirim kalau apa idle kirim 1 1 1 1 1 1. Kalau mau kirim mulai kirim bit baru 0, nah, bit startnya. Baru kirim datanya 1 0 1 0 1. Misalnya cuma 7, disepakati cuma 7. Ya, disepakati cuma 7. Kemudian ada parity. Parity. Apa itu parity? Cek misalnya kalau jumlah satunya ini ada 5, misalnya parity genap, maka tambah 1. Jadi 6 paritinya. Baru mulai bit lagi, 0 lagi balik. Baru data lagi. Hanya seperti ini UART. Tapi sebelum mereka berkomunikasi, kalau pakai protokol Universal Asynchronous Receiver Transmitter, sebelum mereka berkomunikasi, mereka harus setting kecepatan. Kecepatan di set dulu. Misalnya, ini dari Arduino, ini komputer, kan sering pakai UART. Setting misalnya kecepatannya sekian Mbps, sekian bps. Misalnya 1024 bps atau berapa kecepatannya. Terus clock-nya berapa, terus jumlah bit datanya berapa, baru dia start. Jadi ini asinkron. Asinkron itu artinya kita set aja kecepatannya sama. Jadi nanti clock-nya itu nggak mesti sama, sumber clock-nya nggak sama. Jadi asinkron dia. Bisa dikirim. Tapi kan ini pakai optik, bukan 0101 tegangan, bukan pakai baseband. Maka ada di sini transmitter optiknya. Misalnya ketika dia bit 1, cahayanya lambdanya sekian. Ketika bit 0, lambdanya sekian. Terserah dia pakai UART. Tapi apa di lapangan pakai UART? Tidak. Kalau di lapangan banyak perbaikan dari Universal Asynchron Receiver Transmitter. Contohnya dia pakai, kalau di optik ya ada Synchronous Optical Network, SONET. Ya. Kemudian kalau di koaksial banyak jenisnya ya, banyak ya. Kalau USB Pak, ya USB versi 1, versi 2, versi 3, USB itu juga perkembangan dari UART sehingga dia kecepatannya lebih tinggi. Oke, kita itu fisiknya. Terus kemudian apanya Pak? Ini fisiknya pakai cahaya ya. Linknya, teknologi linknya ini dia. Diatur bit-bitnya supaya dikirim modem, diterima modem sama. Ya. Kemudian ada teknologi lainnya. Misalnya cek kesalahan itu masih di teknologi link. Multiple access-nya ada enggak Pak? Kalau multiple access itu kalau penggunanya bukan point to point, bukan 2 orang saja. Kalau misalnya itu ada orang ketiga, nah ini ada orang ketiga pakai split ya, passive splitter misalnya, active splitter. Jadi cahayanya bukan cuma sini saja cahayanya, ada yang kemari. Nah ketika begini kan sudah ada multiple access, banyak orang yang mengakses maksudnya. Kita harus pakai teknologi multiple access. Nah, sementara ini tadi nggak kita bahas. Ini point to point saja. Sudah fisiknya oke, linknya sudah oke, pakai Word atau yang lain misalnya. Kemudian multiple access-nya nggak pakai karena cuma 2 titik saja. Sudah fisiknya oke, medium access-nya oke. Sudah. Kemudian ini kemari. Oh ini pakai LAN juga. Oh LAN-nya udah kita bahas ya. Ada server, ada router, udah beres. Pak routernya apa nanti ya. Kemudian misalnya ke jaringan internet, oke, connect ke jaringan internet. Ke bawah lagi ada router lagi, ada switch, ada server, modem lagi. Oh modem lagi, misalnya ini kabel, kabel telepon. Tuh, Pak, ini kalau satu kota, kalau kota lain, kita bicara PSTN ya. PSTN. Jadi ini terkonek ke sentral lain mungkin. Sentral lain baru nyampe kemari. Oh, berarti ada PSTN ini, kabel telepon. Kalau mau ke kota lain berarti ke sentral lain. Ini kan lokal berarti lokal. Oke, kita bicara PSTN sudah ya. Kemudian yang di sini, ini pakai modem lagi. Pakai switch. Pakai router lagi, pakai switch, pakai router. Oke. Jadi ini kita mau bicara tentang router. Apa itu router? Oke. Kita bicara
Tadi bicara yang di sini, kita di sini bicara satu tempat, satu network, misalnya satu network itu ya begini, ketika PC A, PC B, PC C, modem mau berbicara mereka, nggak tahu alamatnya, dia bisa broadcast. Modem MAC address-mu berapa? Maka dia cek, aku bukan modem. Oh ini modem, dia akan balas, MAC address-ku sekian. Maka dikirimlah paket seperti ini tadi, MAC address A, modem, data, nyampe. Ini cukup satu jaringan, ini namanya satu jaringan. Jadi adik-adik, satu jaringan itu sering disebut satu domain broadcast. Misalnya kalian satu kelas, ya. Satu kelas, kalau satu tunjuk tangan, yang lain tahu kamu tunjuk tangan, itu namanya satu jaringan. Jadi kalau yang satu broadcast, aku mau ngomong sama dosen, yang lain nampak, oh ya, biarkan dia yang ngomong. Itu namanya satu jaringan. Ya. Jadi satu jaringan itu lapisan fisiknya sama, lapisan medium aksesnya sama. Ya. Jadi lapisan fisiknya sama, medium aksesnya sama, itu satu kelas. Misalnya di sekolah, di kampus, ya ada dua kelas nih bersampingan. Yang satu belajar tentang Jarvel, yang satu lagi belajar tentang metode penelitian. Jadi kita semua paham satu bahasan kita itu jaringan telepon. Jadi ketika atau kita pakai ya, lain aja ya, pakai bahasa. Kelas yang pertama pakai bahasa Jawa, ya. Kelas yang kedua pakai bahasa Batak. Jadi yang kelas yang pertama semua ngerti, saling mengerti, ya, saling mengerti. Nah, ketika seseorang mau bicara ke kelas lain, maka kita membutuhkan orang yang bisa bahasa dua-duanya, bahasa Jawa dia bisa, bahasa Batak dia bisa. Nah, ini dia fungsinya. Jadi kita di sini ada dua jaringan nih. Ini pertama jaringan LAN, yang kedua jaringan serial, pakai optik. Oh, Pak, serial optik apa aja contohnya, Pak? Ini. Yang sekarang ya, yang paling apa, Sonet. Kadang SDH. Ah, ini jaringan untuk optik. Ada lagi, Pak, ada passive optical network. Nah, ada active optical network. Ada hybrid fiber koaksial. Macam-macam jaringan optik. Nah, ini yang kita contohkan sini serial, titik ke titik. Oke? Jadi seperti kelas tadi, jaringan di sini pakai bahasa Jawa, jaringan di sini pakai bahasa Batak. Maka si modem ini dia harus bisa ngomong Jawa sama ngomong Batak. Nah, jadi di sini adik-adik, di LAN ini kita pakai pengalamatan MAC address, MAC address, MAC address, MAC address. Di optik mungkin dia nggak pakai pengalamatan, atau mungkin dia nggak pakai, atau dia mungkin pakai. Jadi kalau misalnya komputer A mau mengirim data kemari, dia kan tahunya A ini, ya tahunya si A ini, ya alamat kawan-kawannya. Ya. Kalau alamat ini dia nggak tahu, ya maka kita butuh skema pengalamatan, yaitu kita naik tadi fisik sudah, medium access sudah, ini ada dua link sama multiple access, ya. Baru kita masuk ke jaringan ketiga yaitu internet atau sering disebut network atau internetwork, ya. Yaitu lapisan jaringan. Lapisan jaringan itu bicara apa? Lapisan bicara jaringan bukan bicara satu jenis jaringan. Lapisan jaringan adalah kita bicara komunikasi antar jaringan. Nah, sekarang ini jaringan pertama, ini jaringan kedua. Jadi kita mau bicara antar jaringan nih. Jadi jaringan ini mau kirim data lewat sini. Maka yang kita perlukan yang pertama yaitu IP address. Ya. Ini yang kita butuhkan. Yang kedua adalah routing. IP address dan routing. Inilah dari isi dari jaringan, lapisan jaringan atau lapisan internet. Jadi lapisan jaringan itu ada dua, yaitu IP address sama routing. Nah,
kita mau bicara ini, mau kita kasih IP address lagi. IP address A, B, C, D ini diletakkan di. Jadi ada 4 user. Maka kemarin saya sudah penugasan subnetting. Ya. Subnetting adalah cara untuk mengalokasikan IP address secara efisien. Misalnya di sini usernya ada 4 di LAN kita. Kalau kita buat misalnya 255, 255, 2550 MAC address apanya, subnet masknya, maka IP address yang kita pakai ada 254 ya, 254 sudah dikurangi network dan broadcast. Sementara kita cuma pakai 4, maka subnetting adalah cara supaya kita hemat IP address sehingga bisa dipakai di jaringan lain. Ya. Walaupun secara kenyataan jaringan IP address itu ada yang komersil, ada yang tidak. Yang komersil itu apa? Yang terdaftar di apa istilahnya yang mengatur IP address ya, lupa saya. Ya. Misalnya USU dapat IP address berapa? Misalnya 2 biji. Maka IP address yang dipakai di network di dalam USU itu namanya IP private. Sementara yang dibeli ke pengatur intern NIC kalau nggak salah, pengatur IP address itu namanya public IP. Jadi supaya private IP di jaringan di dalam USU tidak saling berantakan, maka di-assign IP-IP tertentu di setiap LAN 8023 maupun di wireless LAN. Jadi di wireless LAN di access point-nya itu bisa diatur IP yang otomatis diberikan. Ya. IP ini sendiri kita bisa assign-nya secara manual. Buka setting komputernya, isi nomor IP-nya sama subnet mask-nya. Apa itu Pak subnet mask? Sudah belajar subnetting ya. Subnet mask itu adalah untuk pembeda IP address, IP network, dan broadcasting. IP broadcast. Ya, jadi kita bisa setting manual atau misalnya di sini ada fasilitas DHCP. Apa itu DHCP? DHCP adalah Dynamic Host Control Protocol. Jadi dia semacam software, kita bisa kasih setting. Nanti ketika ada komputer baru dicolokkan, kan dia ngirim sinyal. Begitu colokkan di sensing ada sinyal, maka dia DHCP akan mengirimkan minta nomor MAC address-mu, dikasihkan MAC address-nya, ini nomor IP-mu. Nah, jadi yang memberikan nomor IP si switch. Caranya DHCP servernya kita aktifkan. Ya. Maka DHCP-nya bisa kita set. Oh, LAN ini nomor IP-nya sekian sampai sekian dengan MAC address sekian. Maka dia bisa otomatis memberikan ke semua yang terhubung. Jadi namanya DHCP. Kalau bisa kita aktif. Di LAN juga ada ya. Di wireless LAN maksud saya. Access point-nya bisa di-set DHCP-nya berapa. Jadi begitu MAC IP sudah diberi semua. Tengok nih, ini banyak juga. Ini IP ini yang dapat IP yang ini dapat IP, ini dapat IP. Jadi ini IP ini satu kelas, satu jaringan. Akan beda dengan IP yang diperoleh ini dengan ini. Ini IP-nya satu jaringan, ya. Jadi yang namanya satu jaringan ini dengan ini. Ini juga ini satu jaringan. Yang ini adalah ini satu jaringan. Jadi kalau ini IP-nya satu jaringan, ini IP-nya satu jaringan, ini IP-nya satu jaringan, ini juga kita lihat ini satu jaringan. Tapi ini kalau namanya jaringan internet, berarti di dalamnya itu sudah banyak, ya. Banyak jaringan. Jadi, muncul pertanyaan, oke Pak, IP address sudah. Apalagi Pak? Router adik-adik, router. Tadi kan muncul ada beberapa router. Ya. Jadi router itu adalah perangkat yang menghubungkan jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Oh Pak, jadi modem ini termasuk router dong? Iya, kalau kita mau set dia sebagai router.
Karena pada umumnya router itu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan tetangganya. Tuh, maksudnya apa sih Pak? Ngomongnya kok sulit. Nah, kita cari yang routernya banyak. Ini misalnya. Ini ada router. Ini ada router. Ya. Jadi pertama ciri router adalah dia memiliki nomor IP, dia memiliki interface lebih dari satu. Coba lihat. Ya, sini terhubung dengan LAN ini. Berarti di sini dia punya interface LAN untuk yang ini. Kemudian dia terhubung dengan ini LAN juga, ini LAN switch. Maka dia punya interface LAN di sini. Ini juga punya interface LAN. Jadi 3 interface LAN-nya. Jadi IP-nya yang IP1 itu satu network dengan ini, IP yang kedua satu network dengan ini, IP yang ketiga satu network dengan ini. Ini kebetulan saja interface-nya 8023 semua. Kalau yang ini coba. Yang ini interface-nya di sini pakai LAN, di sini pakai bisa saja pakai radio, bisa saja pakai PCM 30 misalnya, apa radio 2 mega misalnya. Ada jenisnya, bisa pakai satelit biasa, misalnya ini modem satelit, ATM misalnya, di ATM kan gitu. Nah, berarti routernya ini punya interface yang berbeda. Itu ciri pertama, interface-nya lebih dari satu. Kemudian IP-nya juga lebih dari satu. IP-nya lebih dari satu. IP-nya lebih dari satu. Sorry, sebentar ya. Oke. IP-nya ini IP yang pertama, IP yang kedua. Itu cirinya IP-nya lebih dari satu, interface-nya lebih dari satu. Yang kedua yang membedakan router dengan modem, router itu aktif. Apa itu routernya aktif? Ya, begitu ada perubahan, ada perubahan, eh, ada perubahan alamat ya, ada perubahan alamat di sini. Router ini akan menerima update, ya. Maka router akan punya tabel routing. Oke. Sebelum ke update itu saya lari ke tabel routing. Apa itu tabel routing? Karena dia misalnya dia antar jaringan, dia punya tabel routing. Tabel routing apa? Ini tabel. Jadi kalau mau ke IP yang ada di sini, dia akan mengatakan harus dikirim lewat ini. Kalau IP yang kemari, maka harus lewat kemari. Jadi tabel routing itu seperti ini, adik-adik. Saya tulis di sini. Ini tujuan, ini port. Tujuan dan port. Jadi kalau misalnya ini port 1, ini port 2, kalau IP yang di sini yang dituju, maka port 1. Kalau IP yang di sini yang di atas yang dituju, maka port 2. Jadi ini IP tujuan. IP tujuan. Jadi ini bisa dibuat secara statis. Statis maksudnya apa? Langsung kita kodekan di sini. Langsung kita kodekan ke router. Langsung kita kodekan di modem. Di modem, ya. Langsung kita kodekan di modem. Cuma kelebihan router, yang namanya router, router itu punya kemampuan dinamis. Apa itu kemampuan dinamis? Perubahan IP di sini, misalnya ini rutenya putus. Ini diputus, berarti kan IP kemarin nggak terhubung. Maka router ini bisa diupdate isinya bahwa IP sekian-sekian, Pak. Misalnya ID, IP sekian harusnya di 2, dihapus. Ya. Jadi ada kemampuan dinamis kalau router. Kalau modem tidak, adik-adik. Ya, modem tidak mempunyai kemampuan dinamis. Ya, dia hanya setting manual pertama sudah. Pokoknya kalau dia mau data mau menuju ke sana, ke IP ini sudah ke sini. Nanti di sini connect tidak connect, ya, dia tidak peduli. Di sini connect tidak connect, dia tidak peduli. Modem ini cuma ngurusi satu link ini saja, itu dia modem. Tapi kalau router ini tabel routingnya IP tujuan port dia selalu berubah, Ya. Jadi kalau dia statis di program ini akan menyulitkan. Makanya routing itu kebanyakan dinamis pemrograman routingnya. Jadi untuk yang
statis seperti ini diprogram dengan fix, tabel yang fix, itu hanya kalau misalnya networknya hanya beberapa router saja. Tapi kalau sudah banyak network, dia akan pakai aplikasi routing yang dinamis. Contohnya itu apa? Contohnya kita pakai yang IRP, Routing Internet Protocol. Routing Internet Protocol. Routing Internet Protocol ini router, ini network, ini router, ini network, ini network, ini router. Nah, router-router ini akan selalu mengirim update satu sama lain. Jadi router 1, router 2, router 3 selalu mengirim update. Ya. Misalnya, tabel pertama ini kosong. Misalnya ini IP 127.0.0.1 misalnya. Networknya. Ini 127.1.1.1. Ini 127.2.0.1. Maka di sini akan tertulis, ini port 2, ini port 1. Ini anggap saja network juga, 127.0.1.1. Ya. Maka ketika tujuan, itu kita tulis belakangnya saja ya. Kita tulis belakangnya saja, 011, maka portnya itu adalah port 1. Sini kalau tujuannya 001, ini, maka portnya 2. Kemudian yang di sini tabelnya juga, kalau yang ini 001, itu portnya 1. Portnya ini port. Ya. Ini tujuan. Portnya 1. Kalau dia mau ke 201, itu bakal portnya 2. Kalau mau ke 111, itu portnya 3. Jadi nanti ini ditukarkan kemari. Tabel-tabel yang ini oleh router 1 ditukarkan kemari. Dikirim ke router R2. Sementara ini juga dikirim kemari. Sehingga akan muncul tabel baru. Ini port, ya, ini hop. Ini tujuan. Yang ini dulu kita buat. 011 itu portnya 1, hopnya 0. Karena langsung terhubung. 001 itu 2. Ya, portnya 0. Nah, ketika masuk kemari, 001 sudah ada. 001 sudah ada. Yang belum ada 201. Kita tulis 201, kan itu di sini. 201 itu ini. Maka lewat 2 juga. Tapi hopnya 1 hop. Ada 1 hop. Nah, ada 1 hop. Kemudian tambah lagi yang 111, 111, dia lewat port 2 juga hopnya ada 1. Ini juga di update. Jadi adik-adik, kalau routing statis kita tulis secara manual tabelnya, tapi kalau routing dinamis dia secara ada 2 cara mengupdate-nya, ya. Saling update-nya ada 2 cara. Yang pertama secara periodik, yang kedua berdasarkan kejadian. Bagaimana berdasarkan kejadian? Misalnya ini tiba-tiba putus. Maka dia akan mengirim update. Sehingga router 1 akan menghapus, 201 akan dihapus dari tabel. Rupanya hidup lagi. Kemudian hidup lagi, maka dia akan mengirim update. Ini akan dituliskan lagi. Jadi ada namanya update routing baik secara periodik maupun secara dinamis. Yaitu routing internet protokol. Pertanyaannya begini, Pak, kalau routernya banyak kali Pak dalam satu jaringan, gimana Pak? Nah, dibatasi. Misalnya jumlah maksimum routing itu router yang terlibat satu protokol supaya nggak banyak broadcast tabel routing, update tabel routing.
itu dibatasi. Angkanya misalnya 10. Hanya 10 router, satu routing protokol yang sama. Nah, kalau 10 router itu pakai aturan yang sama, berarti router tetangganya pakai yang lain, pakai satu grup yang lain dengan yang lain, ya. Berarti satu area itu sering disebut dengan autonomous system, AS, satu area AS, autonomous system. Misalnya ini satu jaringannya Telkom misalnya ada 200 router. Bisa jadi itu dibagi grup-grup routingnya, ya, grup-grup routingnya itu misalnya autonomous 1 isinya 10 router, autonomous 2 isinya 10 router, dan seterusnya. Jadi adik-adik, kalau begitu router-router itu sudah bisa saling bertukar kabel routing ini, maka jaringan yang pelik ini bisa saling terhubung. Ya, misalnya komputer A akan mengirim data ke komputer Z di sini. Bisa, bagaimana caranya? Bagaimana? Kita akan routing, ya, kita lihat. Ini komputer A mengirim data ke komputer Z. Yang diikuti misalnya dari A ke switch, kemudian ke modem, switch lagi ke router, masuk ke macam-macam jaringan, kemudian diruteikan ke router ini, ke switch, ya, kemudian ke router ini, kemudian ke switch ini, masuk dia ke komputer Z. Oh, panjang, ya, panjang betul. Jadi caranya bagaimana? Caranya begini. Komputer A akan mengirim ke IP-nya si Z, ke IP si Z, ya. Jadi di apa ini paket yang dikirim MAC-nya A, ya, MAC tujuan ke Z si D, MAC modem, ya. Datanya di dalam, datanya ini kita pecah lagi datanya. Datanya ada IP asal, IP tujuan, IP tujuan, IPT, ya, IP tujuan, kemudian nomor aplikasi, misalnya nomor 80, nomor aplikasinya, itu nomor port namanya, baru datanya, misalnya datanya high, ya. Maka ketika dikirim pakai paket Ethernet di sini, pakai paket Ethernet dengan MAC asal A, MAC tujuan modem, pakai paket Ethernet. Begitu sampai di modem, modem akan mengcopy datanya, dicek kabel routing dia bahwa IP tujuan itu sebelah sana, ya, maka dia harus ke sana dikirim, copy datanya, ya, kemudian dikirim dengan paket optik ini. Paketnya bagaimana? Misalnya paket WAR. Jadi kemungkinan data ini bisa dipotong-potong, segmentasi namanya, segmentasi, ya, atau bisa sekaligus saja. Jadi nggak pakai Ethernet lagi kemari, pakai format dia sendiri. Tapi yang datanya dikirim ini, begitu dikirim sampai kemari, modem akan cek datanya. IP tujuannya si Z ke sana, ya, ditengok tabel routing di modem ini ke sana dia, maka ke sana pakai LAN, maka mengirimnya pakai paket Ethernet lagi. MAC asalnya itu MAC A, MAC modem, MAC asalnya MAC modem, MAC tujuan yang mana? Router ini, MAC tujuan. Kemudian data yang di sini tadi, ya, data yang berisi IP asal, IP tujuan, aplikasi, data, itu dimasukkan lagi kemari, dikirim. Begitu sampai di sini, router akan membaca datanya, IP asal, IP tujuan. Cuma ini yang dibaca oleh router. Ini nggak bisa baca dia. Ya, ini yang bisa baca aplikasi tujuan. Jadi, oh, IP asal A, IP tujuan Z. Maka ketika router di sini dilihat tabelnya, IP Z, oh, lewat sini IP Z. Maka dari paket Ethernet tadi, paket Ethernet, data ini tadi di paket Ethernet, diambil, di-copy, dikirim kemari. Ini pakai apa? Misalnya ini pakai apa contoh jaringan kita buat? Pakai paket radio misalnya, paket radio apa? Pakai misalnya pakai Cisco HDLC mengirimnya, ya udah pakai format paket Cisco HDLC ini
data yang di sini tadi, yaitu yang ini berisi IP asal, IP tujuan, aplikasi data, itu dimasukkan lagi ke paket jaringan yang bersangkutan. Sini paket. Begitu masuk ke jaringan internet, berapa kali dirutekan, banyak router yang dilalui, masuklah dia kemari. Nah, begitu kemari dibuka lagi. Oh, IP tujuannya ke sana, dikirim ke jaringan ini. Oh, pakai apa? Pakai Ethernet lagi. Pakai Ethernet, ya. MAC asal ini, MAC tujuan ini. MAC asal ini, MAC tujuan ini, datanya yang ini tadi. Begitu dikirim sampai di router ini dicek lagi. Oh, dia tujuannya adalah IP Z. Maka dia dikirim kemari dengan MAC asal, dengan LAN juga, dengan MAC asal ini, MAC tujuan ini. Begitu sampai ke Z, Z akan melihat datanya. Ini datanya. Oh, si Z melihat datanya. Oh, IP si A yang mengirim IP tujuannya punyaku. Maka dipanggillah program 80. Begitu program 80 hidup, datanya dikasihkan. Ternyata isinya apa? Misalnya WhatsApp. Aplikasinya, apa kabar? Oh, maka si Z sudah bisa membaca data. Akan membalas sama prosesnya. Jadi adik-adik, proses yang komplit ini ya membutuhkan sejauh ini kita memahami ada lapisan fisik, lapisan medium akses, itu untuk memahami satu jaringan. Kemudian untuk jaringan yang terhubung banyak ini, kita butuh lapisan satu lagi, yaitu lapisan network. Ya, lapisan network. Jadi, begitu banyak yang saya jelaskan, itu hanya sampai sini saja. Fisik dan medium akses itu untuk satu network, sementara internet itu antar network. Di mana internet kita butuh pengalamatan IP dan double routing. Nah, setelah ini apa? Setelah ini adalah mengatur yang tadi. Kalau A mengirimkan data ke si Z, apa yang terjadi kalau Z mati? Komputer Z mati, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau si A ini pakai server, kecepatan komputer server, sementara si Z ini adalah handphone. Wah, berarti ada masalah lagi, Pak. Iya, berarti kita harus mempelajari lapisan selanjutnya. Ya. Lapisan selanjutnya disebut dengan lapisan transport. Apa itu lapisan transport? Transport itu lapisan atau software, ya, berbentuk software dia, yang mengatur pengiriman ujung ke ujung, atau sering disebut dengan end-to-end protokol. Itu lapisan transport. Nah, sampai di sini saya stop dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya stop dulu recordingnya ya.